Ya, baik, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kita awali dengan doa, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur, kami boleh memiliki Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah pencipta langit dan bumi, laut, serta segala isinya, bahkan kami manusia serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel, bahkan telah menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa kami lihat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dengan darah-Mu tertumpah, bahkan menyediakan tempat yang layak baik kami yang percayakan setiap janji firman-Mu, hidup kali surga bersama Tuhan selamanya. Dan terima kasih, kami ucap syukur, nikmati kasih anugerah Tuhan, penyertaan lindungan, pertolongan dalam kehidupan kami semua, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, setiap hari, setiap saat, bahkan hari ini dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah berkat Tuhan, baik berkat jasmani, berkat rohani, semua juga Tuhan anugerahkan, limpahkan dalam kehidupan kami semua, anak-anak-Mu setiap hari, setiap saat, dan semua yang kami nikmati karena anugerah Tuhan kami kembalikan lagi hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur waktu Tuhan yang indah malam hari ini, Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami boleh terkumpul lagi dalam kelas Zoom malam hari ini untuk mengikuti pemaparan materi predestinasi lewat setiap kebenaran firman dalam Alkitab. Dan biarlah lewat hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, kami semua boleh diperkaya dengan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin tetap berpengharapan, tetap semakin teguh berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami semakin giat melayani Tuhan, dan Tuhan pakai kami semua menjadi alat, menjadi saluran berkat lewat setiap firman-Mu, sehingga lewat setiap kehidupan kami, ada begitu banyak orang yang boleh mendengar Injil keselamatan dan menjadi percaya dan diselamatkan karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan para hamba-Mu, Pak Dr. James Damping, MTH DTH, Pak Dr. Oki, Oto MTH, Pak Dr. Joni Pabisa, MPD, Pak Pendeta Harold Sigar, MTH, bahkan saudara kami Pak Walda, Tangkilisan MTH sebagai moderator. Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat lewat setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini, sehingga kami semua semakin hidup mengasihi Tuhan, semakin setia melayani Tuhan apapun tantangan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami, dan kami tetap hanya belajar bersyukur atas setiap kasih anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas Zoom kami malam hari ini, kami semua yang saling berjauhan, namun kami ada dalam kelas ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah semua ungkapan syukur kami boleh bawa lagi, kami boleh naikkan panjatkan hanya kepada Bapa yang berada dalam surga, memberkati seluruh kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, kami berterima kasih. Haleluya, amin. In the belly, thy new before I comes for down of the one, thy sanctified me. For thou hast possessed my thou hast covered in my mother's womb. I am made wonderfully,
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan sampai pada bagian yang pertama adalah saya akan coba menyampaikan data dari masing-masing pembicara. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Dr. Francis James Damping, Master Art, Magister Theology, and Doctor Theology. Ini sebetulnya sudah disampaikan beberapa waktu lalu, tapi saya sampaikan sekali lagi. Beliau lahir tahun 1962, 1 Januari di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Lahir baru tahun 78, ya. Ibu Insinyur Denny Shirley Duran, anak Daniel Cristofani Damping, saat ini sedang mengecap pendidikan untuk program teologi, program S1 teologi, dan sudah sementara menyusun skripsi, ya. Kemudian riwayat pendidikan langsung saja S1 di IKIP Negeri Manado tahun 91, S2 Misiologi di STTII Jakarta tahun 2005 lulus, kemudian S2 Biblika di STTII Jakarta juga menyelesaikan tahun 2007, kemudian S2 di STT Agape Jakarta lulus 2012, S3 di STT Betani Surabaya tahun 2016 selesai, dan S3 di STT Anugerah Surabaya lulus tahun 2022. Jadi S2 ada 3 dan S3 juga ada 2, ya, kurang lebih. Nah, riwayat pelayanan tahun 1979 sampai 83 beliau membantu pelayanan perintisan Yayasan Penginjilan YIAI di Kota Mobagu dan masih bersifat part-time pada waktu itu, ya. Nah, dari 83 sampai 91 melayani di Gereja Alkitab Anugerah Manado, masih juga part-time, paruh waktu. Dan 92 membantu perintisan Gereja Alkitab Anugerah di Makassar. Nah, ini sudah full-time bersama-sama dengan almarhum Pendeta Jerry Maloring ini. 99 Pak James pelayanan perintisan dan gembala sidang di Gereja Alkitab Anugerah Medan. Ya, ini juga sudah full time. Kemudian dari 99 sampai 2007 gembala sidang GAA di Jakarta Timur. Kemudian 2007 sampai saat ini Pendeta Dr. James gembala sidang di Gereja Kristus Alkitab Indonesia di Jakarta Timur. Dan juga sampai saat ini dari 2008 sebagai staf pengajar dosen di STT Biblika Jakarta. Ini jadi home base-nya, ya, beliau, dan ada beberapa juga STT lain di Indonesia untuk program S1, S2 dan S3 yang menjadi dosen. Kemudian untuk yang berikut, nama Pastor Dr. Oki Oto Magister Teologi. Beliau lahir di Jakarta 27 Desember 1972 dan saat ini sebagai pelayan Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia Jemaat Bekasi. Riwayat pendidikan untuk S1 di STT Agape Jakarta dengan gelar Sarjana Teologi lulus 2011. Kemudian S2 di STT Injili Indonesia dengan gelar Magister Teologi lulus tahun 2015 dan S3 di STT Okumene gelar doktor lulus tahun 2021. Nah, karya yang dihasilkan untuk saat ini oleh Pak Dr. Oki Oto adalah buku, ini ada 3 kalau nggak salah, ya, 2, tapi yang diterbitkan baru 2, tapi sedang persiapan. Jadi yang pertama History of JH, sebetulnya WH, ya, di tulisan sini, tapi Jodhe Wafhe. Nah, ini penerbitnya Andi tahun 2013 yang lalu. Kemudian buku yang kedua yang dikaryakan oleh Pak Dr. Oki adalah Criticus Theologiae Dispensatio. Ini penerbit
Ekumene Jakarta tahun 2022, barusan tahun kemarin ya. Dan ini ada satu buku juga yang sedang dipersiapkan, dan inilah buku yang ada. Jadi History of Jehovah, Yod-Heh-Vav-Heh, Tetragrammaton, dan yang kedua ini Criticus Theologiae Dispensatio. Yang ketiga kita melihat ini pembicara, biodata pembicara yang ketiga adalah Pendeta Harold Sigar, Magister Teologi. Tempat tanggal lahir Tagulandang 24 Agustus 60, ini sudah lewat ya. Jadi istri Ibu Ella Legrand, kemudian anak-anak Keisha Sigar dan Tasya Sigar. Pendidikan S1 Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, STAM, tahun 2011. Dan kemudian S2 Sekolah Tinggi Teologi Anugerah, dan lulus tahun ini Pak, minta maaf ini tahun 2002, saya tidak berani terka ini. Pak Harold bisa mungkin tambahkan ini 2000 berapa ini Pak lulus? 2021. 2021 ya, oke baik. Nah ini beliau sedang mempersiapkan disertasi pada program S3 ya, kita doakan bersama supaya dalam waktu dekat sudah bisa rampung dan menyelesaikan. Jawab Pak. Iyalah, amin ya. Oke. Riwayat pelayanan tahun 1977 melayani dengan Campus Crusade for Christ. Ini saya pikir justru yang lalu Pak siapa ya? Saya lupa ini. Rupanya Pak Harold yang di Campus Crusade yang waktu kita dengar-dengar tahun-tahun ini. Oke, tahun 1977 sampai 79 Yayasan Injil Anugerah ini masih bersifat yayasan ya. Tapi setelah 79 sampai 2024 Pak Pendeta Harold pelayanan di Gereja Alkitab Anugerah. Beliau juga pernah memegang satu tanggung jawab sebagai Ketua Sinode Gereja Alkitab Anugerah. Dan sekarang sudah ada dalam tanggung jawab sebagai pengawas ya, pengawas wilayah Sulut Go kalau tidak salah. Nanti tolong dikoreksi Pak kalau salah. Oke, baik, yang keempat ini. Nah, yang keempat ini adalah pembicara kita adalah Penatua Dr. Johnny Pabisa, Master Pendidikan. Beliau adalah seorang dosen dan pelayan. Nah, alamat rumah dinas tadi sudah diperkenalkan, tapi tidak apa-apa supaya resmi ini. Rumah dinas IPDN Sulawesi Utara di Tempaso. Ini ada nomor telepon, jadi kalau saudara-saudara ingin menyapa dia di kontak WA, ini ada ya. Ada nomor email juga, kemudian ada profil pribadi yang sudah disampaikan. Nah, pendidikan SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai S3 semuanya berijazah. Saat ini kuliah S2 Teologi, sedikit lagi SOMO selesai. Nah, ini asik ini. Jadi selain Master Pendidikan, sebentar Pak Dr. Johnny akan memegang satu sertifikat atau ijazah Magister Teologi ya, didoakan supaya dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai. Kemudian pengalaman ini ada sertifikat kalau tidak salah ya, ya non akademisi gelar CPS, CMMI, CSTPI, CW ya, CW. Nah ini saya pikir ini C di depan ini sertifikat karena non gelar. Dan kemudian pengalaman kerja, pernah menjadi pegawai swasta dan juga PNS dari tahun 98 sampai sekarang. Dosen dan peneliti pengembang metode belajar, guru PA, pengajar Alkitab, dan pengkhotbah. Status ini belum lama, kalau tidak salah Pak ya, barusan 1 tahun Ibu bersama-sama Tuhan Yesus di surga ini. Nah, beliau memiliki 3 anak, 2 pria, 1 wanita kalau tidak salah Pak ya. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Kemudian karya beliau saya catat di sini ada 3, tapi informasi ada 4 sih. Jadi ada buku yang sudah juga dihasilkan oleh Pak Dr. Johnny Pabisa. Yang pertama itu Management Insani dan
kepemimpinan yang beretika. Baru kemudian ada manajemen kolaborasi, kalau tidak salah. Ini saya hanya copy saja di Google. Dan yang paling menarik ini, kalau saya sempat ngomong-ngomong dengan beliau itu panjang lebar mengenai metode Metuka. Nah, metode Metuka ini rupanya satu metode untuk menemukan sesuatu yang baru, tidak berdasarkan, bukan tidak, tapi agak sedikit berbeda dengan metode eksegesis ya. Kalau eksegesis menurut beliau itu sesuatu yang kita gali dari dalam, tapi kalau metode Metuka itu adalah sesuatu yang kita seperti just like a bird gitu. Jadi memiliki view seperti burung yang bisa melihat ke seluruh arah, gitu ya. Jadi dia tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat, tetapi dengan adanya metode Metuka ini kita bisa lebih dibantu untuk menemukan hal-hal yang baru. Nah, saya pikir itu saja dulu yang bisa disampaikan untuk perkenalan dari pemateri. Namun yang saya ingin sampaikan di sini lanjut bahwa pemaparan materi ini antara lain Pendeta Dr. James Damping, Magister Art, Magister Teologi dan Doktor Teologi. Beliau mengambil judul menjawab pertanyaan terkait doktrin predestinasi menggunakan teknik pendekatan teologi biblika. Dan kemudian Pastor Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi, menjawab dengan tinjauan predestinasi dari perspektif historikal. Dan yang kemudian Pendeta Harold Sigar, Magister Teologi, akan menyampaikan satu argumentasi biblikal sebagai sanggahan terhadap doktrin predestinasi. Dan yang terakhir, Penatua Dr. Johnny Babisa, Magister Pendidikan, menyampaikan satu judul kajian kritis potensi kebingungan di kalangan orang awam mengenai predestinasi. Maka dengan demikian saya selesai untuk menyampaikan biodata pembicara, dan kemudian saya dengan kasih memperkenankan Pendeta Dr. James Damping, Magister Art, Magister Teologi, Doktor Teologi, untuk menyampaikan pemaparan materi. Dengan kasih kami persilakan. Ya, Shalom. Selamat malam dan terima kasih untuk percayaan yang diberikan. Ini sebenarnya lanjutan dari materi yang diminta pada minggu malam lalu ya. Saya coba menyampaikan doktrin predestinasi dari Efesus 1 gitu ya, dan ada sambungan sedikit Efesus pasal 2. Kemudian saya mengikuti dalam grup pertanyaan-pertanyaan yang muncul diajukan. Cuma saya kira tidak begitu elok kalau kita terlalu ramai di grup gitu ya. Sementara ada mungkin yang tidak siap mengikuti diskusi atau debat, sehingga membuat forum tersendiri seperti ini. Tentu hanya orang-orang yang juga berminat. Ini adalah sesuatu langkah kebijakan yang bagus saya kira, karena memang saya dengar forum atau grup ministry, Grace Ministry itu forum silaturahmi gitu ya. Jadi sehingga di situ misalkan jangan terlalu tegang-tegang di situ ya, karena mungkin lebih ditujukan setiap minggu itu ada renungan khotbah dari hamba Tuhan gitu. Sebenarnya juga saya maksudkan bukan dari grup ini ya, ministry ini, Grace Ministry, tapi memang sendiri gitu. Tapi oke lah. Jadi siapa yang mau ikut, oke. Sebelum saya masuk, diskursus seperti ini saya kira sesuatu yang harus kita pelihara. Dan ini adalah hal yang sebenarnya sangat wajar gitu ya bagi kita gereja Alkitab gitu ya. Gereja Alkitab. Kalau Giki kan nggak pakai Alkitab, tapi dia gereja Alkitab ya. Ya, kalau saya juga sekarang kan gereja Alkitab. Ya. Bisa. Giki juga, Grika juga gereja Alkitab. Memang budaya ini kan sejak awal sebelum ada gereja anugerah.
Yayasan Anugerah itu membangun suatu budaya diskursus yang saya kira membuat kita semua, bahkan sebelum studi teologi formal atau jemaat sekarang yang tidak studi teologi formal, tapi sangat concern dengan hal-hal doktrin, melebihi gereja-gereja lain gitu ya. Itu saya kira hal yang sangat positif yang harus kita contohi dari budaya yang dibangun oleh Yayasan Injil Anugerah, dalam hal ini misionaris Pak Anderson datang di tahun 70-an gitu ya. Jadi semua kita terjangkit sebenarnya dengan hal positif ini. Nah, cuma memang mungkin setelah ada gereja, ada pernyataan iman dan seringkali mungkin kita harus hati-hati. Tapi di forum-forum seperti ini diharapkan kita datang tentu tidak dengan membawa bendera itu, tapi datang dengan semangat mau diskusi, karena dengan diskusi debat seperti ini kita lebih terdorong terus untuk belajar dan menggali. Ya, percaya bahwa hari-hari ini, berapa hari terakhir ini, dengan adanya diskusi dan debat di grup itu membuat kita buka-buka lagi topik ini kan, yang sudah lama mungkin kita tidak pernah lagi pikir-pikirkan, tetapi dengan adanya ini maka kita ulang lagi gitu ya. Nanti ke depan mungkin ada topik-topik yang hangat, silakan saja, dan kiranya setiap gereja yang ada di sini aman-aman saja ya, karena ini kan debat dalam forum ilmiah lah ini, forum akademis gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya hanya menjawab seputar pertanyaan yang muncul di grup kemarin itu, dan waktu karena cuma 15 menit, maka mungkin kalau bisa 2 poin, kalau enggak 1 poin aja untuk di awal ini. Pertama yang saya soroti dulu yaitu mengenai sejarah teologi biblika gitu ya, karena judul saya terkait dengan pendekatan teologi biblika. Nah, memang teologi biblika itu sebagai suatu pendekatan tafsir itu nanti populer itu di abad 20 gitu ya. Bahkan di era teologi kontemporer itu pun hampir belum ada yang menggunakan. Dan yang pertama menggunakan itu justru di kalangan liberal gitu. Meskipun kalangan liberal lebih banyak menekankan historikal. Kalau kita kaum Injili kan lebih menekankan literal kontekstual. Didukung oleh gramatikal dan historikal. Dan pasti historikal itu tidak boleh bertentangan dengan temuan kita. Dengan menggunakan pendekatan tadi, kontekstual khususnya, atau sudah didukung juga oleh gramatikal. Historikal tidak boleh. Nah, liberalisme menekankan sekali historikal, sehingga akhirnya kita melihat mereka itu entah sudah merantau kemana-mana, itu sudah lari dari jalur ortodoks itu kan, karena hanya mengandalkan historikal. Oke, karena itu waktu ditanya oleh Pak Walda di awal, saya bilang kita harus mulai dari teologi biblika. Karena itu memang belum selesai yang minggu malam itu, Pak. Baru Efesus 1 dan 2. Karena di dalam Alkitab, saya sudah singgung juga awal itu, ada beberapa perikop membahas itu. Misalnya ada Roma 9, 10, 11. Ada Injil Yohanes 6, Yohanes 10, Yohanes 16. Dan masih ada lain-lain. Artinya ini yang perikop-perikop. Ada mungkin ada juga yang hanya muncul 1-2 ayat gitu ya. Tetapi ada yang membahas panjang-panjang, termasuk Efesus 1. Nah, dalam teologi biblika, memang kita kan cuma menggali pada perikop itu, pasal itu, dan paling luas buku itu, satu buku itu. Gitu ya. Satu buku itu, yaitu buku Efesus. Baru nanti pada kesempatan lain, di bagian lain, predestinasi di kitab Yohanes misalnya, predestinasi di kitab Roma, dan kita sudah berusaha menemukan arti teks di dalam konteks kitab tersebut. Itu yang disebut teologi kitab, gitu ya. Baru nanti ada teologi sistematika yang menggabungkan semuanya itu tanpa mengubah tafsir lagi. Jadi tafsir itu diperoleh dalam teologi biblika, baru masuk ke teologi sistematika itu tanpa mengubah tafsir lagi. Jangan tafsir kita dari kitab itu dipengaruhi oleh ayat lain di kitab lain.
Nah, dapat saya katakan gini, hampir semua aliran sebelum abad 20 menggunakan metode proof text saja. Atau bahasa candaan itu comotologi, cocokologi gitu ya. Karena itu semua aliran, pandangan itu ada ayatnya. Dan nampaknya cocok-cocok, bahkan bidat-bidat. Sudahlah kalau kita di kalangan Injili ya, anak-anak Tuhan yang menerima 3 doktrin dasar itu. Ada varian jelas, bapak-bapak gereja aja ada varian. Tapi bidat-bidat pun mereka merasa ada ayat-ayat memang. Bahkan banyak seringkali mereka sodorkan ayat. Dan bagi mereka ayat itu cocok-cocok. Karena memang metode proof text, apa saja kita mau ajarkan. Kalau gunakan metode proof text, itu memang ada teksnya, ada ayatnya. Gitu ya. Dan kelihatan cocok-cocok. Nah, kita harus menghindar dari metode proof text itu. Walaupun kalau kita ngajar topikal, tentu kita ambil ayat dari mana-mana, tapi sebagai pengajar tentu harus dipastikan bahwa kita sudah mulai dengan proses biblika. Dan proses biblika itu adalah teologi kitab. Baru nanti ke teologi sistematika. Oke, sesuai dengan pertanyaan yang ada di grup itu, saya mungkin menyoroti satu hal, yaitu pengertian kata kita di dalam Efesus 1 ayat 4. Ada seorang anggota grup yang memberikan pemikirannya bahwa kita di dalam ayat itu bukan berbicara perseorangan, tapi itu berbicara grup bangsa-bangsa lain, itu menurut dia. Dan kemudian dia tambahkan kalimat itu bahwa kita harus memahami teks dalam konteks, dia bilang. Apa yang beliau katakan itu memang benar. Teks harus dipahami dalam konteks. Ada ungkapan mengatakan dalam bahasa Inggris, teks tanpa konteks adalah preteks. Mengada-ada, gitu ya. Nah, beliau sudah mengatakan hal yang benar itu di grup. Harus dilihat dalam konteks. Tapi, menurut pengkajian saya, ketika dia menafsirkan kata kita itu pada grup bangsa-bangsa lain yang masuk ke dalam tubuh Kristus, digabungkan ya ke dalam bahasa pasal 2 Efesus itu ya, turut menjadi ahli waris kalau pasal 3. Pasal 2 itu ya, kamu yang jauh sekarang didekatkan, kamu turut mendapat bagian gitu ya. Nah, kata kita bukan berbicara grup, tapi berbicara perseorangan, karena kata Yunani yang sama dalam ayat 4 itu dipakai pada ayat 13 juga. Kata kita di situ, kata hemas di situ, itu kalau LAI menerjemahkan kamu di ayat 13, ketika kamu dengar Injil keselamatan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan kita kan mengartikan itu adalah pribadi lepas pribadi gitu ya. Ketika seseorang gitu mendengar Injil, percaya, diselamatkan. Nah, penggunaan kata kita di sepanjang perikop itu, bagi saya itu dia berbicara pribadi. Pemilihan secara pribadi, meskipun itu dipilih dalam Kristus. Artinya Kristuslah channel, saluran. Tidak ada pemilihan di luar Kristus. Kita dipilih dalam Kristus. Jadi itu soal konteks. Jadi tekniknya gini kan, kita mulai dari teks dulu. Teks itu kalau sudah jelas ya, teks itu dapat diandalkan. Tapi menurut salah satu anggota grup ini, nampaknya teks kita di situ belum jelas karena dia mau cari tahu siapa kita itu. Tapi bagi saya larinya terlalu jauh. Langsung lompat ke pasal 3 atau minimal pasal 2 bagian akhir. Tidak boleh langsung lompat gitu. Dia mesti mulai dari teks-teks terdekat. Jadi kalau ayat 4 ya lihat di ayat 3, lihat di ayat 5. Kalau belum lihat di ayat 2, ayat 6, ayat 1, ayat 7 dan seterusnya. Gitu. Jangan langsung bagian di pasal 2 akhir atau pasal 3 di drop ke pasal 1. Bisa terjadi eisegese. Bisa terjadi eisegese kalau kita tidak amati secara cermat. Kita melakukan eisegese walaupun masih dalam satu kitab. Kita melakukan eisegese itu. Sebenarnya gagasan dalam pasal 3 dan kita masukkan ke pasal 1. Karena ingat, dalam penulisan satu surat,
walaupun mungkin topik besarnya sama, tetapi itu ada topik-topik kecil yang dibahas oleh sang penulis, dan kita harus mengamati itu. Kita harus mengamati itu. Nah, sehingga bagi saya kata kita di situ adalah pribadi-pribadi. Jadi Allah memilih Kristus sebagai jalan, seperti di Roma 3 katakan, tapi Allah memilih pribadi-pribadi, tetapi pemilihan itu terjadi dalam Kristus, realitasnya terjadi di ayat 13 ketika kita percaya. Jadi ketika seseorang percaya akan Injil, itu realisasi dari kehendak Allah. Karena itu ada juga satu pertanyaan yang saya lihat muncul di grup, gini. Ada pernyataan ya di situ bilang, nanti Pak Walda kalau sudah habis waktu bilang aja ya, karena saya tidak kontrol jam ini. Ada yang bilang gini, bahwa karena Allah Maha Tahu maka Dia memilih seseorang, gitu ya. Tapi kalau kita periksa dalam konteks Efesus 1 ayat 1 sampai 14, argumen itu tidak ada di sana. Argumen Paulus yaitu kita dipilih karena kasihnya, ayat 5. Baru kalau tidak salah ayat berikut, ayat 6, karena kerelaan kehendaknya. Gitu. Itu alasan mengapa Allah memilih kita. Bukan karena Dia Maha Tahu. Kemudian tanggapan saya terhadap pandangan ini, kalau Allah memilih karena Dia tahu siapa yang bakalan kelak memilih Dia, itu berarti pilihan Allah bergantung kepada pilihan kita, manusia. Kalau pilihan Allah bergantung kepada pilihan kita, manusia, maka pada dasarnya siapa yang memilih? Bukan Allah yang memilih, kita yang memilih. Karena Allah tidak memiliki kedaulatan untuk memilih, karena Dia menunggu kita. Kita yang berdaulat menentukan mau terima atau enggak. Dan Allah hanya bergantung kepada pilihan kita. Dan pandangan ini tidak didukung dalam konteks dekat. Tidak ada dikatakan bahwa karena Allah Maha Tahu kemudian Dia pilih. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kasih anugerahnya atau kerelaan kehendaknya, gitu ya. Tapi ini saya batasi dalam Efesus 1 sampai Efesus 2 yang saya bahas ya. Belum di bagian lain, gitu. Agar supaya kita tidak melakukan cocokologi, maka sebaiknya memang mengkritisi di grup itu harus mengkritisi apa yang saya sudah sajikan, walaupun mungkin banyak penjelasan saya tidak dimuat situ, cuma garis besar, tapi harus dibatasi oleh Efesus 1, Efesus 3. Soal ada mungkin gagasan lain di bagian lain ya nanti pada kali lain, pada waktu lain, entah Pak Walda masih mempercayakan saya atau hamba-hamba Tuhan lain, silakan gitu kan, untuk membahas predestinasi dalam pasal sekian, agar supaya kita terbiasa disiplin di dalam memahami firman, supaya kita tidak proof text. Sebab kalau proof text seperti komentar pesimis dari beberapa orang juga di grup bahwa sampai kapanpun tidak bakalan ketemu, ya memang betul. Kalau proof text bakalan kita tidak ketemu karena semua ada ayat, gitu ya, semua ada ayat. Dan dapat saya katakan semua aliran sebelum abad 20 menggunakan metode proof text, walaupun ada doktrin-doktrin prinsip yang tidak rawan. Doktrin Allah Tritunggal, doktrin soteriologi, majornya itu, kemudian bibliologi itu tidak rawan. Karena memang itu kebenaran prinsip yang memang dari PLPW itu sama gitu ya. Tapi kalau hal-hal lain dan menggunakan metode proof text, saya kira itu ya seperti tadi bahwa semua mungkin aliran pandangan akan ada ayat. Nah, mari kita coba berdisiplin melihat pemahaman kita dalam satu kitab atau dulu satu pasal, paling luas satu kitab. Kalau mau lebih belum terjawab di satu kitab, baru kelompok kitab gitu kan. Ada urutan-urutan itu. Dia bergerak keluar, ada urutan gitu. Mulai dari konteks sangat dekat, paling dekat, baru mulai meluas ke pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, baru keseluruhan kitab itu. Baru ke kelompok kitab atau penulisnya sama. Atau kelompok kitab misalnya kitab-kitab Injil. Atau surat-surat Paulus, gitu-gitu kan. Baru kalau tidak ada lagi jawaban, baru seluruh PB. Kalau tidak ada di seluruh PB, baru PL. Ya memang pekerjaan hermeneutik
adalah pekerjaan yang berat sebenarnya kan, karena membutuhkan satu kecermatan dari kita tahap langkah demi langkah gitu. Bukan sekedar proof text tadi. Masih ada waktu Pak ini ada lagi? Masih Pak, masih ada kurang lebih sekitar 4 menit lagi, 5 menit. Ya. Mungkin saya mengulang lagi satu prinsip yang merupakan teologi Kristen. Saya kira ini bukan hanya kita kalangan dispensasional, bukan cuma kalangan Injili, kalangan Protestan Injili, tapi yang namanya teologi Kristen, dia akan memegang satu prinsip, bahwa Allah adalah inisiator. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sejak kekekalan sana sudah bekerja, maka Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Meskipun pembahasan dalam dunia pelayanan penginjilan lebih banyak menjelaskan dari perspektif kita di dunia ini pada waktu penginjilan, pengembalaan. Tapi kalau kita mau telusuri, di belakang itu, Allah, di belakang tabir kekekalan, Allah di sana. Allah di sana sudah berperan. Karena Allah kita bukan Allah yang dapat dikendalikan oleh kehendak manusia. Tapi dia Allah yang berdaulat, yang dalam kehendaknya, kerelaan kehendaknya, dia memilih umat yang akan menjadi objek dari segala kasih karunia-Nya. Jadi Allah selalu subjek. Kita objek. Gitu. Allah subjek. Dia adalah inisiator. Mungkin itu yang saya mau tekankan lagi, walaupun malam itu saya sudah selalu bilang bahwa memang Allah inisiator, apalagi di dalam hal doktrin keselamatan. Baru kemudian ketiga terakhir, yaitu ada yang namanya ordo solutis. Bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman di grup, bagi saya semua benar. Kita selamat karena beriman, percaya benar. Kita selamat karena Yesus mati di salib, itu benar. Kita selamat karena Allah memilih kita, itu benar. Gitu ya. Tetapi secara ordo solutis itu Efesus pasal 3 telah mengurutkan itu. Ordonya ada di sana. Dalam kekekalan Allah memilih, kemudian pilihan Allah dalam kekekalan. Terjadi dalam sejarah, yaitu Yesus datang ke dunia, dan kemudian bagaimana orang-orang yang menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya, dan Paulus bilang, bukan karena kita ini lebih dari yang lain, karena di dalam pasal 2 Efesus, dia bilang kita juga mati, kita hidup di dalam kejatuhan itu, dan ayat 3 dia bilang sebenarnya kita adalah orang yang harus dimurkai, tapi di ayat 4, Paulus langsung memberikan kontras di situ. Ayat 4, tetapi Allah. Nah ini harus kita lihat ini. Tetapi Allah. Tegas sekali Paulus gambarkan itu di Efesus 2 ayat 1-3, bahwa kita digambarkan sebagai orang yang mati. Kalau Roma ya dia bilang tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan contoh yang paling baik itu Paulus. Dan Paulus ketika diselamatkan dalam kisah 9, dia bersaksi dalam kitab Galatia 1 ayat 15-16, dia dipilih untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, itu waktu masih dalam kandungan katanya. Kalau Allah telah memilih dia menjadi rasul bagi bangsa lain, masih dia dalam kandungan, berarti Allah telah memilih dia untuk diselamatkan sebelum itu. Sebelum pilihan dia menjadi rasul. Memang realitasnya nanti terjadi di kisah 9. Disitulah kita melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa Saul dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak datang menampakkan diri padanya, sampai kiamat Saul tidak bakalan percaya pada pemberitaan Injil. Hanya karena dia melihat keagungan Tuhan, dan dia tidak dapat menolak keagungan Tuhan itu. Dia terpesona dengan kebaikan Tuhan itu. Jadi kalau ada ungkapan anugerah tak dapat ditolak dari Calvin, ya, saya orang dispensasional ya, bukan Calvin, tapi saya dalam hal ini mau coba bela istilah yang dipakai di sana oleh Calvin, yaitu anugerah tak dapat ditolak. Jangan digambarkan gini, ada anak yang ditarik-tarik, ayo masuk ke sorga sana, dan ditendang dari belakang. Dia nak mau masuk sorga, tapi Allah paksa masuk ke sana. Bukan itu gambarannya. Gambarannya adalah seperti seorang pria yang memandang, atau kayak kita dulu ya, memandang seorang wanita, dan kita terpesona. Dan laki-laki kalau sedang terpesona itu kayak sapi yang dicucuk di hidung kan, gitu kan, ya gitu. Dia tak dapat menolak keterpesonaannya itu
pada kebaikan Tuhan. Sama dengan Paulus, dia terpesona dengan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kalau Tuhan lakukan itu kepada Risik, bisakah? Bisa, Risik langsung gemetar percaya itu. Kalau Tuhan mau lakukan pada semua orang, tapi modus Tuhan kan beda-beda. Tapi kepada Risik dia tidak lakukan seperti Paulus. Kalau Tuhan mau lakukan, Risik pasti jadi orang percaya. Dan ada banyak, saya baru nonton juga tadi malam ya, ada anggota Hizbullah, prajurit Hizbullah Libanon itu ya baru. Ya, bagaimana Tuhan datang memang hadir dalam hidupnya. Dan orang-orang murtadin, coba dengar itu. Orang-orang murtadin paling menghayati kalimat yang Yesus katakan. Karena dia bilang, dulu aku hidup, aku benci sekali dengan gereja, benci sekali orang Kristen. Kalau Yusuf Roni dia bilang melihat gereja, lewat gereja aja dia buang mukanya, tidak mau lihat gereja, karena akan berkurang juga apa pahalanya dan sebagainya. Tetapi mereka jadi percaya dan mereka mengaminkan sekali apa yang Yesus katakan di Yohanes 16. Bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya saya kira sampai situ aja dulu penyampaian saya di awal ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. James. Memang tepat waktu ya. 15 ya. Oh, ya. Berikut kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Pastor Dr. Oki Oto, Magister Teologi. Dengan kasih kami persilakan Pak. Ya baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di sini. Suara saya bisa terdengar baik? Bisa Pak, jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepercayaan dari Grace Ministry untuk bisa masuk di dalam dialog diskusi yang menyenangkan ini, dan saya diberikan tugas oleh Pak Ketua di sini untuk menjelaskan dari sisi historisnya. Historis mengenai doktrin predestinasi. Ya mungkin dalam waktu 15 menit ini mungkin waktu yang sangat terbatas sekali menjelaskan sebuah perkembangan doktrin yang sudah bukan hanya ratusan tapi sudah lewat sampai lebih daripada 1000 tahun. Ya, kita membicarakan satu doktrin yang dimana perkembangannya ini sudah lebih daripada 1000 tahun dan banyak sekali ya versi-versi daripada orang mempercayai predestinasi. Ya, saya akan membagikan share screen supaya kita bisa sedikit melihat pergerakan-pergerakan daripada doktrin predestinasi sepanjang sejarah. Saya mungkin menambahkan apa yang sudah dikatakan oleh Pak James mengenai teologi biblika, di mana yang pertama adalah eksegesis. Sebelum sampai kepada teologi biblika, maka kita akan melakukan penafsiran ya, dari teks-teks yang ada. Ya, ini tingkat eksegesis. Ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kita menafsir teks-teks Alkitab, bahkan para ahli sekalipun, profesor-profesor dengan keahlian bahasa sekalipun, mereka bisa kemudian berbeda di dalam menafsir teks. Dan juga setelah itu mengambil doktrin di dalam teologi biblika bergantung pada kitab masing-masing dan juga kepada penulis masing-masing, dan kemudian sampai kepada tingkat sistematika, di mana doktrin itu kemudian sudah diajarkan secara utuh ya dari seluruh Alkitab. Nah, kita akan pasti banyak perbedaan di antara kita semua di dalam kita menafsirkan teks-teks Alkitab ini. Nah, oleh sebab itu ada teologi historis di sini, di mana teologi historis semacam menjadi rambu daripada penafsiran-penafsiran yang kita buat. Jadi penafsiran yang sudah ada misalnya sepanjang hampir 2000 tahun, lalu sekarang muncul lagi satu penafsiran yang mungkin baru. Nah, itu akan dianggap aneh sekali tentunya. Ya, sepanjang
2000 tahun tidak pernah ada muncul penafsiran seperti itu, tapi tiba-tiba pada abad 21 ini muncul satu penafsiran yang baru, maka itu akan dianggap aneh, sehingga penafsiran ini bisa menjadi semacam rambu-rambu di dalam kita menafsir teks-teks Alkitab, dan juga menjadi rambu-rambu daripada doktrin-doktrin yang sudah ada, begitu ya, doktrin-doktrin yang sudah muncul, walaupun mungkin masih banyak versi-versi lainnya, gitu ya, mungkin lebih dalam, lebih tepat. Ya, tentu ini bukan merubah doktrin, tapi semakin memperdalam. Jadi teologi historis ini bisa semacam menjadi pertimbangan kita di dalam kita melihat penafsiran teks, dan juga di dalam kita melihat doktrin-doktrin dan formulasi keseluruhan doktrin yang ada di dalam Alkitab. Nah, untuk doktrin predestinasi, mulai dari awal gereja abad 1 sampai abad ketiga, ini saya ambil dari Ken Wilson, buku Ken Wilson. Dia memberikan data bahwa semua penulis Kristen awal dari tahun 95 sampai dengan tahun 400-an itu mengajarkan yang namanya predeterminasi kekekalan ilahi secara relasional. Maksudnya adalah Allah memilih seseorang diselamatkan berdasarkan pengetahuan sebelumnya dari iman mereka. Nah, ini selama kira-kira 300 tahun, maka bapak-bapak gereja memegang paham seperti ini. Orang-orang Kristen awal ini secara lantang menentang determinasi unilateral atau satu pihak dari providensia pengajaran Stoa, Gnostik, dan Manikianisme. Karena dari pemikiran Stoa, Gnostik, dan Manikianisme ini manusia dianggap tidak memiliki kemampuan apapun, bahkan tidak bisa merespon apapun. Itu yang muncul dari pengajaran Stoa, Gnostik, dan Manikianisme. Sehingga bapak-bapak gereja awal ini mengajarkan predestinasi, tapi menentang predeterminasi unilateral ilahi yang menentukan kekekalan manusia. Jadi mereka, bapak-bapak gereja, mereka menolak ya bahwa Allah kemudian menentukan seseorang sehingga orang itu memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, sejarah gereja menyatakan bahwa bapak-bapak apologet abad kedua melihat hidup baru dalam dualistik. Jadi ada kehendak manusianya, tetapi juga merupakan bagian dari anugerah Allah. Nah, ini mulai berkembang ya. Jadi tetap dua sisi dalam kita melihat keselamatan, yaitu dari sisi kehendak manusia, tetapi juga melihat dari sisi anugerah Allah. Ya, Origen, Bapak Gereja abad 2 sampai abad 3 sendiri menyatakan bahwa iman itu adalah suatu tindakan manusia, tetapi juga merupakan pengaruh dari anugerah Allah. Ya, Bapak-bapak gereja Yunani secara umum mengajarkan doktrin anugerah ilahi dengan menekankan kehendak manusia daripada tindakan anugerah ilahi. Jadi bukan sekedar bahwa Allah melihat bahwa manusia beriman, tetapi bagaimana manusia beriman itu pun juga merupakan satu tindakan daripada Allah. Kuasa Allah bekerja sama dengan kehendak manusia dan memampukannya untuk berpaling dari kejahatan dan melakukan kehendak Allah. Ini merupakan pernyataan Origen. Nah, kalau kita lihat awal mula dari predestinasi bahwa Allah memilih, ya maka ya boleh dikatakan Agustinus merupakan pencetusnya. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, abad ke-4, abad ke-5, mengajarkan sebelumnya, dia mengikuti bapak-bapak gereja sebelumnya, bahwa manusia dapat merespon atau memiliki kehendak tanpa pimpinan ilahi. Jadi, boleh dikatakan kehendak manusia ini menjadi lebih besar daripada anugerah Allah. Ya, ini ada beberapa kutipan dari tulisan-tulisan Agustinus yang menyatakan bahwa manusia ya dapat merespon, bahkan boleh dikatakan melebihi daripada anugerah Allah sendiri. Ya. Ini ada beberapa tulisan. But miserable friends could be master of this world if they were willing to be the sons of God, for God has given them the power to become His son. Atau ada tulisan yang lain lagi, for by his free will man has a means to believe in the liberator and to receive grace. Ya, jadi ya, tulisan Agustinus awal-awal dia
menekankan bahwa manusia itu memang memiliki kehendak sehingga dapat merespon anugerah Allah. Namun Agustinus kemudian merubah pendiriannya mengenai total depravity, total inability, bagaimana manusia merespon, free will, kehendak manusia itu sendiri, dan predestinasi. Ini kira-kira terjadi secara, boleh dikatakan secara absolut tahun 412 ya. Sebelum-sebelumnya tetap ada. Jadi perkembangan dari perubahan Agustinus 412 dia sudah menetapkan ya pandangannya mengenai total depravity, respon manusia, kehendak manusia, dan predestinasi. Kalau kita lihat dalam 7 konsili ekumenis, maka topik predestinasi ini tidak muncul sama sekali. Baik dari konsili pertama di Nisea tahun 325, dan juga konsili sampai ke konsili yang ke-7 di Nisea juga tahun 787. Ya, kebanyakan permasalahannya adalah masalah Tritunggal, Kristologi, dan juga neopatologi, dan terakhir mengenai ikonoklasme, ya, apa patung-patung begitu. Jadi tapi kontroversi keselamatan, ya, berkaitan dengan masalah keselamatan dan predestinasi ini muncul dalam konsili lokal di Oranye di Prancis tahun 529. Nah, sebelum-sebelumnya itu Agustinus itu berdebat dengan yang namanya Pelagius. Nah, Pelagius ini adalah orang yang menyatakan bahwa manusia itu adalah seperti Adam, jadi tidak tercemar. Dosa, ya, bukan dosanya Adam itu tidak mencemari manusia. Ya, sedangkan Agustinus menyatakan bahwa manusia itu benar-benar sudah total depravity, sudah jatuh bahkan tidak bisa merespon. Nah, jadi gereja tahun 529 ya, dan juga sebelum-sebelumnya ada pertemuan-pertemuan gereja lokal juga. Nah, mereka membicarakan masalah keselamatan berkaitan dengan pandangan Agustinus dan berkaitan dengan pandangan Pelagius. Ya. Jadi ini perbedaan antara pandangan Pelagius dan pandangan Agustinus. Ya. Dan predestinasi menurut Pelagius adalah kemahatauan Allah. Ya. Sedangkan Agustinus adalah menurut kedaulatan Allah. Ya. Pelagius dikutuk di beberapa tempat, tetapi juga pandangan Agustinus juga ditolak di Sinode Arles tahun 475. Konsili Orange di sini mengambil satu keputusan, dia mengutuk beberapa hal. Nah, mungkin kita perlu juga mengetahui apa yang dikutuk oleh gereja, walaupun konsili lokal ya. Yang pertama itu akibat ketidaktaatan Adam, manusia tidak berubah total menjadi jahat, tapi kehendak tidak terpengaruh dan hanya tubuhnya yang tercemar. Jadi gereja mengutuk ya bahwa manusia itu hanya tercemar tubuhnya, yaitu dia mati, tetapi kehendaknya ya, lalu kemudian keadaan rohaninya itu tidak tercemar. Nah, ini Konsili Orange mengutuk. Yang kedua, bahwa dosa Adam hanya berpengaruh pada dirinya sendiri dan bukan keturunannya. Ini pandangan Pelagius. Jadi pandangan Pelagius itu dikutuk bahwa dosa Adam bukan hanya untuk Adam sendiri, tetapi gereja melihat bahwa warisan dosa natur itu kemudian diturunkan kepada keturunannya. Yang ketiga, iman dapat muncul dari diri manusia sendiri terlepas dari anugerah. Ini juga ditentang oleh gereja. Gereja juga mengutuk itu. Yang keempat, kehendak mendahului Allah. Nah, ini juga dikutuk. Nah, gereja pada saat itu percaya bahwa oleh kerja Roh Kudus itu manusia kemudian dia bisa mengambil satu keputusan yang baik. Yang kelima, awal iman dan pertumbuhannya dan kehendak untuk beriman bukan melalui anugerah tetapi oleh natur manusia sendiri. Jadi ini juga pandangan Pelagius, bahwa Pelagius mengatakan bahwa tidak perlu Allah, tapi manusia itu bisa ya kemudian datang sendiri kepada Allah lalu beriman kepada Allah. Yang keenam, mengutuk tanpa anugerah Allah dapat menjadi percaya, berkehendak, mengingini dari dalam dirinya sendiri. Yang ketujuh, mengutuk juga
natur manusia sendiri dapat memilih secara bebas mana yang baik tanpa iluminasi Roh Kudus. Jadi ada 25 keputusan di dalam Konsili Orange. Yang ke-8 mengutuk di Kanon 25, kita dapat terlebih dahulu mengasihi Allah sebelum Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi ini semua dikutuk oleh Konsili Orange. Dan ada di bagian lainnya, Konsili Orange juga mengutuk predestinasi Allah untuk kejahatan. Jadi dalam pemikiran Agustinus setelah tahun 412, maka pemikirannya adalah double predestinasi. Allah menentukan sebagian untuk selamat dan juga Allah menentukan sebagian untuk binasa. Nah, Allah menentukan sebagian untuk binasa, Allah mempredestinasikan sebagian untuk binasa, itu dikutuk oleh Konsili Orange. Kebanyakan gereja-gereja pada waktu itu mengambil jalan tengah yang dipegang oleh Johann Cassian waktu itu. Dan predestinasi tetap dianggap sebagai kematahuan dari Allah. Tapi sekali lagi ini adalah doktrin daripada bapak-bapak gereja pada saat itu yang sedang mencoba menyeimbangkan antara kedaulatan Allah tetapi juga oleh kehendak manusia. Dan predestinasi tipe Agustinus itu kemudian dikutuk oleh Konsili Orange, predestinasi yang menentukan sebagian orang untuk binasa, itu yang kemudian dikutuk di dalam Konsili Orange. Nah, ini beberapa pendukung pandangan predestinasi Agustinus, double predestinasi. Ini predestinasi deterministik unilateral. Hanya berdasarkan kedaulatan Allah saja manusia itu diselamatkan. Pencetusnya tentu Agustinus, dipegang juga oleh Gottschalk, Anselm dari Canterbury. Ada yang mengatakan Martin Luther, karena di dalam catatan saya ada yang memasukkan Martin Luther, seperti Martin Luther itu memegang double predestinasi daripada Agustinus. Dan juga kemudian dikembangkan oleh John Calvin tahun 1509-1564, dan juga dipegang oleh paham Calvinisme dan juga gereja-gereja reform di abad 21 sekarang. Kalau kita lihat, jadi saya sudah sampai pada kesimpulan ini. Jadi sebenarnya gereja awal itu menolak yang namanya predestinasi ganda, Agustinus abad ke-5. Di mana kemudian ini memang dipegang oleh Calvin di abad 16. Tetapi ini yang dinamakan hyper Calvinis. Jadi predestinasi ganda ini yang dinamakan dengan hyper Calvinis. Nah, gereja terus bergumul dengan apakah kehendak manusia sudah mati total, dalam pengertian manusia itu sama sekali tidak bisa merespon gitu ya. Sehingga harus Allah menghidupkan atau diberikan semacam anugerah awal untuk manusia kemudian bisa merespon. Martin Luther itu agak berbeda dengan Calvin dalam predestinasi. Martin Luther itu lebih menekankan sola gratia, sola fide di dalam Kristus. Bahkan salah satu juga Bapak Reformasi Melanchthon itu menghindari topik predestinasi. Ada yang mengatakan Martin Luther sebenarnya bukan predestinasi ganda, tapi dia single predestinasi. Nah, kalau kita lihat dari kaum reformis dan kaum Calvinis sekarang, maka sepertinya sudah bergeser ke single predestinasi. William Lane Craig dan juga orang-orang yang memegang tradisi reform, mereka lebih memegang yang namanya single predestinasi, ini yang disebut dengan kompatibilisme. Jadi kompatibilisme tetap dalam doktrin predestinasinya warisan Agustinus dan Calvin, tetapi mereka memasukkan kehendak manusia di dalam predestinasi ini dan
mereka memunculkan adanya misteri. Bagaimana Allah memilih, tetapi juga di situ kehendak manusia tidak mati. Ya. Itu yang bapak-bapak gereja awal mengatakan bahwa oleh karena anugerah Allah, maka manusia kemudian dia merespon anugerah Allah. Jadi respon manusia tidak mati, tetapi manusia tidak mungkin merespon tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, ini yang pandangannya lebih moderat Calvinis. Jadi kebanyakan sekarang memegang yang namanya moderat Calvinis atau kompatibilisme atau yang namanya single predestinasi. Nah, beberapa tokoh sebenarnya sudah muncul di awal-awal. Ada juga yang memasukkan Thomas Aquinas ke dalam predestinasi Agustinus, tetapi Thomas Aquinas juga mengakui bahwa anugerah itu harus melewati sakramen-sakramen. Nah, salah satunya tokoh Katolik itu juga yang namanya Luis Molina. Nah, pandangan ini juga dinamakan Molinisme. Ini sama juga dengan kompatibilisme. Ini seorang Yesuit abad 16 sebenarnya. Sebagian kaum Baptis sekarang ini juga mempercayai kompatibilisme. Sebagian kaum Injili, sebagian kaum dispensasional, sebagian kaum karismatik Pentakosta. Ini ada nenek moyang dari kita mungkin ya, yang sekolah di STI, John Feinberg, John Wolford, dan juga Pak Chris Marantika, sebagian dari Dallas Theological Seminary, mereka memegang paham kompatibilisme, ya, single predestinasi. Terakhir saya hanya memberikan beberapa pernyataan dari orang-orang yang memegang kompatibilisme mengenai predestinasi. Dari Paul Ernst, saya kutip dari Moody Handbook of Theology. Namun demikian, pilihan dan predestinasi tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Meskipun pemilihan dan predestinasi adalah jelas diajarkan oleh kitab suci, manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Kitab suci tidak pernah menyatakan bahwa manusia telah terhilang karena ia tidak dipilih atau ia tidak dipredestinasikan. Penekanan kitab suci adalah bahwa manusia terhilang karena ia menolak untuk percaya kepada Injil. Ini dari Paul Ernst. Dari Charles Ryrie di bukunya Teologi Dasar 2. Memang pemilihan tentu saja menegaskan bahwa orang-orang yang dipilih akan diselamatkan. Tetapi pemilihan itu sendiri tidak menyelamatkan mereka. Orang diselamatkan karena iman pada kematian pengganti yang dialami Kristus. Dan tentu saja mereka harus belajar tentang kematian Kristus untuk mengisi iman mereka. Dengan demikian pemilihan kematian Kristus, kesaksian tentang kematiannya, dan iman orang itu sendiri, semuanya perlu agar orang itu dapat diselamatkan. Pemilihan diselamatkan. Yang terakhir dari buku Charles F. Baker ini, dari buku Dispensational Theology. Saya pikir kita semua mendapatkan warisan dari Bapak Baker ini. Ya. Beliau mengatakan pemilihan adalah tindakan kekal Allah yang melaluinya dalam kuasa kehendaknya. Tanpa sebelumnya melihat jasa dalam diri orang berdosa, ia memilih jumlah tertentu dari antara mereka untuk menjadi penerima anugerah khusus rohnya. Dan dengan begitu menjadikan mereka pengambil bagian secara sengaja dalam keselamatan di dalam Kristus. Di sini kelihatan bahwa pemilihan adalah dari mulanya, bahwa pemilihan itu untuk keselamatan. Dan bahwa pemilihan itu melalui atau dengan sarana dua hal berikut. Pengudusan oleh roh dan percaya kepada kebenaran. Pekerjaan roh ditempatkan di depan, percaya pada kebenaran. Pekerjaan itu dinamakan pengudusan atau pemisahan orang tersebut bagi Allah yang terjadi sebelum percaya pada kebenaran. Ini sedikit dari orang-orang kompatibilisme dan juga khususnya dari Charles F. Baker, ya, bagaimana orang-orang kompatibilisme punya dua sisi, bahwa ada kedaulatan Allah di dalam pemilihan, tetapi juga ada kehendak manusia, ya, kehendak manusia merespon, ya, anugerah Allah itu. Jadi bagaimanapun Paul Ernst ataupun Charles F. Baker ataupun Charles Ryrie, mungkin juga di antara kita dalam mempertimbangkan dua sisi ini,
kita membuat narasi yang mungkin berbeda dan mungkin juga memiliki penekanan-penekanan ke satu sisi ya, antara kedaulatan Allah dan kehendak manusia. Pak, waktunya Yang sudah mungkin yang habis, Pak. bisa menjadi pertimbangan untuk melihat doktrin predestinasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pastor Dr. Oki Oto, Magister Teologi yang sudah menyampaikan dari perspektif historikal ya, teologi historikal. Kita masih ada 2 pembicara ya yang akan memaparkan materi. Yang pertama Pendeta Harold Sigar, Magister Teologi, dan Penatua Dr. Johnny Pabisa. Kami persilakan terlebih dahulu untuk Pendeta Harold Sigar 15 menit ke depan. Silakan. Sorry. Ini langsung saya memunculkan dulu awalnya, boleh enggak? Ini agak oke. Baik, terima kasih untuk pengelola Grace Ministry yang mempercayakan saya juga boleh bersanding dengan para doktor ini. Aduh, luar biasa saya. Terus keder ini kalau orang Jawa bilang, aduh, ini cuma karena mungkin saya lebih tua umur, jadi enggak apa-apalah. Yang dituakan lah, jadinya kalau yang dituakan itu agak gaptek dan kurang mantap dimaklumi ya. Saya dari paparan 2 tadi Pak Pendeta James dan Pak Oki, saya kemudian mulai berpikir ya, sepertinya doktrin predestinasi ini kayaknya cuma orang-orang pintar yang boleh mengerti ya. Saya bayangkan bagaimana kalau orang-orang tidak pintar. Padahal kalau misalnya sebegitu yang dimaksudkan Tuhan, betapa sulitnya yang masuk surga, ya kan? Kayaknya masuk surga itu terkesan saya sementara ini adalah kemain ini para bapak-bapak gereja, penggagas doktrin, apa segala macam, mereka benar-benar mempelajari dengan baik ya. Sehingga orang-orang yang istilahnya mungkin logikanya pendek atau tuna logika ya susah mau selami ini doktrin predestinasi. Itu baru satu ya. Tapi saya kira enggak apa-apa ya. Kita pun yang artinya otak kita atau nalar kita yang pendek, mungkin saya kira Tuhan juga terima untuk belajar firman Tuhan. Nah, saya mengambil topik argumentasi biblikal sebagai sanggahan terhadap doktrin predestinasi. Sebagai orang yang masih belajar firman Tuhan, apalagi belum punya gelar doktor, saya kira materi yang saya sajikan ini, saya mengutip pandangan-pandangan orang. Saya belum bisa punya pandangan sendiri, ya kan? Saya tidak mau berpandangan saya sendiri karena pasti itu orang akan bilang kayak penganas apa nganape. Ya, saya sedikit manado-manado ya. Tapi tentu saja yang pasti seperti bikin skripsi ya kan, kita mengutip atau mungkin tesis, tapi kalau sudah disertasi mungkin dia punya pandangan-pandangan yang dia dapat sendiri, dia simpulkan sendiri ya. Oke, saya mulai dengan ayat Alkitab
yaitu Yohanes 3 ayat 16. Saya kira Yohanes 3 ayat 16 termasuk ayat yang menjadi poros atau menjadi dasar baik para penganjur atau penganut paham predestinasi maupun yang bukan punya interpretasi, punya penafsiran tersendiri terhadap Yohanes 3 ayat 16. Kalau mungkin dia penganut predestinasi, dia akan melihat ayat ini lain, ya. Sekalipun dia mengatakan dia menafsir secara literal. Tadi sudah disebutkan oleh Pak James, ya. Literal, gramatikal, dan lain sebagainya. Nah, Yohanes 3 ayat 16 saya kira dapat menjadi acuan bagi kita bersama untuk sedikit melihat doktrin predestinasi. Chris Marantika dalam bukunya Doktrin Keselamatan dan Kehidupan Rohani mengungkapkan bahwa doktrin keselamatan adalah suatu doktrin yang sederhana, tetapi juga kompleks. Nah, itu yang saya maksud tadi dalam pendahuluan, bahwa menurut Pak Chris sederhana doktrin ini. Tapi kalau kita dengar penjelasan orang-orang, aduh, kayaknya ini tidak sederhana, ya kan? Tetapi menurut Pak Chris ini sederhana dan kompleks katanya, ya kan? Kemudian Charles Ryrie dalam bukunya Teologi Dasar 2 menegaskan soteriologi, ajaran tentang keselamatan, harus merupakan pokok bahasan yang paling luas dalam Alkitab. Masalah itu mencakup seluruh waktu, baik kekekalan di masa lalu maupun kelak. Jadi bicara tentang soteriologi itu memang menurut Pak Chris itu sederhana, tetapi tidak sederhana seperti yang mungkin dimaksudkan oleh Pak Chris. Karena bicara soteriologi soal keselamatan ini, itu bicara tentang kekekalan, keberadaan manusia dalam kekekalan. Sehingga kalau itu yang dibicarakan oleh Alkitab, tentu saja Alkitab sangat terus terang dan transparan. Dia tidak bisa kucing-kucingan, atau Allah tidak main sembunyi-sembunyi. Karena ini menyangkut hayat hidup manusia, ya kan? Dalam kekekalan, orang mau masuk surga itu kekal di sana, senang. Orang juga neraka itu susah, menderita oleh api, ya kan? Dan kekal, tidak bisa pindah. Kalau dia sudah di surga, dia tidak bisa pindah ke neraka. Kalau dia sudah di neraka, dia tidak bisa pindah ke surga. Dan tidak ada batas waktu. Nah, sehingga Alkitab dengan tegas Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 34 bahwa kematian Kristus itu adalah sesuatu atau ajaran yang sangat penting atau peristiwa yang sangat penting, ya. Sehingga semua manusia harus melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Pak Prof. Posangi selalu mengatakan protos, katanya dia selalu suka sekali dengan istilah Yunani itu protos, ya. Itu penting sekali. Kematian Kristus itu adalah peristiwa yang sangat penting untuk keberadaan manusia di dalam kekekalan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkontribusi pada peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Dan manusia tidak bisa bersinergi dengan Allah untuk perwujudan peristiwa kematian di kayu salib, ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa soteriologi itu ajaran yang sangat penting tentang keselamatan manusia, sebab berhubungan dengan manusia di dalam kekekalan nanti. Apakah kelak nanti manusia berada di neraka atau di surga, dan salah satu dari kedua tempat ini dalam kekekalan. Seseorang yang berada di neraka tidak bisa dihitung dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, tetapi kekal selama-lamanya dalam keadaan menderita. Ya kan? Ini bukan cuma soal mau pergi Jakarta dari Manado, atau dari Jakarta mau pergi di Amerika, atau temporary, sementara.
tetapi atau tinggal di satu tempat yang lain, tetapi ini kekal selama-lamanya, sehingga itu harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, soteriologi juga adalah ajaran yang membahas bagaimana kematian Kristus menjamin keselamatan orang-orang yang percaya Kristus dalam kekekalan untuk pasti mereka berada di surga. Jadi soteriologi adalah ajaran yang mengajarkan bagaimana orang itu bisa pasti ketika dia berada dalam kekekalan, dia berada di surga, bukan mudah-mudahan atau harap-harap cemas, tetapi pasti kalau dia tidak surga, neraka. Nah, soteriologi membantu kita memahami doktrin penebusan, pembenaran, pengudusan, pendamaian, dan penebusan dosa oleh Kristus Yesus. Nah, doktrin predestinasi adalah bagian dari soteriologi. Bagian dari soteriologi. Sehingga penting juga untuk kita selami, cermati ini predestinasi ini. Predestinasi dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang. Nah, nasib akhir jiwa seseorang adalah Allah memilih, menentukan siapa yang akan menerima keselamatan dan siapa yang tidak, atau siapa yang akan binasa atau ditentukan untuk binasa. Tadi sudah Pak Oki sudah jelaskan tentang double predestination, ya kan? Bukan saja untuk masuk surga, tetapi juga untuk masuk neraka. Allah yang menetapkan takdir kekal terhadap orang-orang, ada yang mendapat keselamatan oleh kasih karunia, sementara sisanya akan menerima penghukuman kekal atas semua dosa mereka, terutama dosa asal. Ini dikutip dari predestination The American Heritage, ya, New Dictionary of Cultural Literacy. Nah, dalam buku 5 pokok Calvinisme yang ditulis oleh Edwin Palmer, halaman 201, mengutip pernyataan Johannes Calvin, bahwa dalam membicarakan predestinasi terdapat 2 sikap yang harus dihindari, yaitu keingintahuan yang berlebihan pada apa yang Tuhan tidak wahyukan. Kalau dilihat di kitab, saya lupa bilangannya, ada yang rahasia itu adalah Tuhan, sedangkan yang terungkap itu adalah bagian manusia. Jadi keingintahuan yang berlebihan pada apa yang Tuhan tidak wahyukan itu adalah harus dihindari. Dan ketakutan yang berlebihan dalam mengajarkan apa yang telah Tuhan wahyukan. Nah, ini juga dipahami sebagai dasar pemahaman soal predestinasi, ya kan? Dalam artikel yang berjudul Sanggahan Singkat Apostolik tentang Takdir yang ditulis oleh Votive Soul, Johannes Calvin menyatakan, yang kami maksud dengan takdir adalah, jadi pengertian atau bisa didefinisikan lah ya sementara, kalau kita juga sepakat bahwa bicara tentang predestinasi itu dapat diterjemahkan atau diartikan sebagai takdir. Gitu. Yang kami maksudkan dengan takdir adalah ketetapan abadi Tuhan yang dengannya ia menentukan dengan dirinya sendiri apapun yang ia ingin terjadi pada setiap manusia. Tidak semua diciptakan dengan syarat yang sama, tetapi beberapa ditakdirkan untuk hidup kekal, yang lain untuk hukuman kekal. Dan karenanya masing-masing telah diciptakan untuk satu atau beberapa tujuan ini. Kami katakan bahwa ia telah ditakdirkan untuk hidup atau mati. Nah, ini juga predestinasi ada hubungan dengan orang yang lahir cacat. Misalnya, oh dia sudah ditakdirkan cacat. Lahir, orang yang mati tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, itu sudah takdir. Dia jadi miskin itu memang sudah takdir. Dia itu jadi kepala sekolah sudah takdir. Dia meraih gelar doktor itu sudah takdir. Karena takdir atau ditakdirkan, dia bisa
punya gelar doktor dan lain sebagainya. Ya, itu berhubungan dengan takdir. Nah, kita akan masuk pada sanggahan terhadap beberapa pandangan dari doktrin predestinasi. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata predestinasi tidak ditemukan dalam Alkitab. Nah, mungkin kita tidak sependapat ini ya. Hanya variasi yang mirip, tepatnya dua yang ditemukan. Variasi tersebut adalah predestinate dan bentuk lampaunya predestinate. Dapat diasumsikan bahwa karena menggunakan Alkitab King James Version, kita dapat mengubah bahasanya menjadi predestined dan predestinate. Dari kedua kata ini, seorang dapat menyusun konsep umum yang disebut predestination. Ada 3 ayat utama yang mendasari ajaran predestinasi menurut penganut ajaran predestinasi, yaitu Efesus 1 ayat 5, tadi juga sudah dikutip oleh Pendeta James, Efesus 1 ayat 11, dan Roma 8 ayat 29. Mungkin kita juga punya dasar yang lain ya, landasan yang lain soal ajaran mendasari ajaran predestinasi. Efesus 1 ayat 5 tertulis demikian, karena ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara sederhana, kalau misalnya kita melihat teks ini ya, dan kita mau keluarkan pengertian dari teks ini, di sini disebutkan ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kemudian orang menghubungkan itu dengan keselamatan. Karena ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk selamat, untuk masuk surga. Kan jadi lain pengertiannya kan? Nah, saya itu Efesus 1 ayat 5. Kemudian Efesus 1 ayat 11, di dalam dia kami juga mendapat bagian karena kami yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan maksud dia yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ditentukan menentukan ini itu dihubungkan dengan soal predestinasi. Ditakdirkan sama dengan ditakdirkan. Roma 29:30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan semua orang yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan semua orang yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan semua orang yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sekalipun waktu sudah habis, tapi diberikan dispensasi 4 menit ke depan, boleh Pak? Oke. Saya memang tidak bisa menjelaskan seperti Pak James, Pak Oki ya. Ini ada sedikit saya mesti baca supaya dapat dipertanggungjawabkan. Silakan. Karena itu diberikan dispensasi. Kasih. Menurut penganut predestinasi bahwa tidak diragukan lagi bahwa ayat-ayat ini merujuk pada predestinasi. Ini menurut kaum predestination ya. Dalam ketiga ayat tersebut kata Yunani yang digunakan adalah proriso. Saya juga belum terlalu mantap bahasa Yunani, saya Inggris ya. Dari segi bahasa juga masih belum mantap. Nah, kata ini berarti membatasi terlebih dahulu, yaitu menentukan sebelumnya. Ini menurut konkordansi Strong tentang Alkitab. Tyre juga mendefinisikan proriso sebagai menentukan sebelumnya, memutuskan sebelumnya tentang keputusan Allah dari kekekalan, yaitu sebelum waktu atau menetapkan sebelumnya. Vines juga memberitahu kita bahwa kata ini berarti membuat pilihan sambil mengakui bahwa implikasi dari pilihan tersebut masih diperdebatkan secara luas. Jadi ketiga orang ini mereka juga pembuat kamus ya, Strong, Tyre, dan Vines. Nah, kita akan masuk pada
dasar pandangan bagaimana menyanggah atau senggahan terhadap doktrin prestinasi. Hal pertama yang harus diyakini adalah mengingat perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Yang berarti bahwa satu ayat kitab suci tidak dapat digunakan untuk melawan ayat lain, untuk mengalahkan ayat pertama. Ya kan? Nah, ini mesti disepakati dulu bahwa di dalam Alkitab tidak ada pertentangan, karena yang memberikan iluminasi, wahyukan Alkitab itu adalah satu Allah, esa, Allah yang esa, tidak mungkin ada pertentangan. Sehingga kita tidak boleh mempertentangkan ayat, ya kan? Karena sumber ayat itu satu, tidak banyak. Pasti dia sejalan semua. Pada dasarnya semua ayat diilhami oleh Tuhan dan memiliki bobot yang sama. Jika ada kontradiksi yang tampak, seseorang tidak dapat begitu saja memutuskan ayat mana yang lebih mereka sukai. Hanya setuju dengannya dan tidak yang lain. Dan dengan demikian menentang ayat lainnya dan menentang apa yang dinyatakan atau diajarkannya. Nah, itu lebih parah lagi kan? Karena dia melihat ayat kontradiksi, ya dia memberikan pertentangan atau mempertentangkan ayat. Sebaliknya, harmoni harus ditemukan untuk semua ayat yang berhubungan dengan topik tertentu. Jadi jika 3 ayat tampaknya menunjukkan bahwa beberapa manusia ditakdirkan untuk diselamatkan, yang tadi sudah dikutip tadi, maka seluruh kitab suci lainnya harus setuju dengan ketiga ayat ini, atau kitab suci telah dibatalkan, ya kan? Jadi kalau ayat tadi dikatakan itu berhubungan dengan prestinasi, ya tentu saja seluruh bagian Alkitab bersetuju dengan pandangan itu. Nah, masalahnya adalah ada ayat-ayat yang tidak setuju dengan pandangan itu, ya kan? Dan masalah yang lebih besar lagi adalah membaca ketiga ayat ini secara dangkal dan tidak sampai pada pemahaman yang matang tentang apa yang dikatakan. Nah, ini juga argumentasi untuk melemahkan, ya, bahwa ada ayat-ayat yang akan dilihat itu berbeda dengan apa yang disebutkan dalam 3 ayat yang kutip tadi, ya kan? Dan ada yang mengatakan bahwa ada orang yang melihat ayat itu secara dangkal, ya kan? Dan tidak sampai pada pemahaman yang matang. Jadi mau ditafsirkan itu sebagai ditentukan, dipilih dan lain sebagainya, itu seakan-akan terburu-buru, tergesa-gesa, ya kan? Nah, agar setuju dengan seluruh nasihat Allah, ketiga ayat ini harus sesuai dengan konteks yang lebih luas dari semua yang dikatakan kitab suci tentang masalah ini. Saya kira kita semua bersetuju, teks harus dalam konteks, ya kan? Untuk mendapatkan konten harus lihat konteks, entah konteks jauh, konteks dekat, dan seterusnya. Hal yang baik untuk dilakukan daripada menggunakan 3 ayat ini untuk menetapkan doktrin yang keras dan kaku. Nah, ini ada anggapan begitu ya, bahwa doktrin prestinasi itu adalah doktrin yang keras. Karena yang diingat orang adalah bukan soal bukan soal Tuhan pilih orang masuk surga, tetapi membayangkan orang itu Tuhan pilih masuk neraka. Nah, memang kalau cuma kita libatkan logika di sana, oke saja. Tetapi kalau kita libatkan perasaan, membayangkan bagaimana Tuhan memiliki kasih yang sempurna, tetapi kok tega-tega amat manusia itu dimasukkan ke dalam neraka. Tidak peduli dia mau percaya atau tidak peduli, tapi dia sudah ditetapkan bahwa dia ditetapkan untuk masuk neraka. Nah, jadi 3 ayat ini untuk menetapkan doktrin yang keras dan kaku adalah menggunakan seluruh kitab suci sampai pada pemahaman yang tepat tentang ketiga ayat tersebut. Sehingga doktrin yang sesuai dengan semua yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Jadi melihat Alkitab ini secara menyeluruh. Apa yang dimaksudkan atau konten secara keseluruhan daripada Alkitab. Bahwa Allah itu kasih, bagaimana perwujudan daripada kasih Allah, ya kan?
Apakah dengan kasih itu dia menciptakan neraka dan seterusnya. Kita melihat itu secara komprehensif. Nah, menurut doktrin prestinasi, Allah tidak menggunakan aspeknya. Ini salah satu senggannya. Menurut doktrin prestinasi, Allah tidak menggunakan aspek apapun dari pengetahuannya sebelumnya untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Namun lihatlah apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 29. Dinyatakan bahwa bentuk prestinasi ini didasarkan pada mereka yang telah diketahui sebelumnya. Jadi kalau tidak ada hal yang menjadi aspek pengetahuan Allah untuk dia memutuskan orang untuk masuk surga dan untuk ke neraka. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 29 justru di sini ada pernyataan bahwa Allah mengetahui sebelumnya. Jadi tidak ada rahasia yang tersembunyi, tidak ada rahasia atau tersembunyi tentang kata mengetahui sebelumnya. Artinya persis seperti itu, mengetahui sebelumnya. Sementara Calvin dan mereka yang menganut doktrin ini ingin kita percaya bahwa Allah hanya memilih beberapa orang untuk diselamatkan. Yaitu dia tidak seperti dikatakan Calvin, mengangkat semua orang secara sembarangan untuk harapan keselamatan. Maka harus ditanyakan, apakah ada orang yang tidak diketahui sebelumnya oleh Allah? Jika seperti yang ditunjukkan Roma 8 ayat 9 bahwa mereka yang Allah kenal sebelumnya adalah orang-orang yang tidak ia takdirkan, yang ia tidak takdirkan, maka itu pasti berarti bahwa Allah dalam mengetahui sebelumnya semua orang untuk selamanya telah menentukan sebelumnya setiap orang. Mungkin Pak Walda bisa berkembang di tanya jawab, karena saya kira ini saya membaca ada masih berapa slide. Ya. Baik. Mungkin tinggal. Sudah cukup Pak Pendeta? Atau boleh tambahkan? Yang itu adalah doktrin prestinasi ini adalah doktrin yang ya saya tidak tahu saya bisa ungkapkan pandangan saya pribadi ini. Sepertinya bukan doktrin dari Allah. Ya. Ini adalah doktrin yang datang dari manusia. Dan saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Oki tadi soal latar belakang pemahaman pandangan daripada doktrin prestinasi, misalnya seperti Yohanes Calvin. Ya kan? Dia orang yang sangat keras ternyata ya. Orang yang sangat disiplin. Dan mungkin berdasarkan DP pengalaman hidup bahwa dia sebenarnya orang yang keras, yang jahat lah boleh dikatakan begitu ya. Bahkan ketika dia pun sudah lahir baru istilahnya, sudah orang percaya, sudah jadi pemimpin gereja, masih terlihat ada hal-hal yang orang-orang yang berlawanan dengan dia itu dilibas, ya kan? Jadi seperti Rasul Paulus lah. Seperti begitu, sehingga dia berpikir bahwa memang tidak ada apa-apanya kita manusia, kita jahat ini manusia, sehingga hanya anugerah Allah semata. Tetapi kita meyakini juga bahwa sebenarnya kita yang jahat dapat Injil atau dengar Injil, kita merespon. Jadi ada respon. Total depravity itu dikatakan mati total misalnya, atau jatuh total. Tetapi ada hal juga di situ. Apakah manusia ketika berdosa itu sudah tidak berbuat baik, tidak melakukan sesuatu yang baik? Pasti ada juga kan. Orang-orang yang di luar sana aja, mereka mungkin beretika lebih daripada orang percaya. Dan kemudian saya juga memberi pernyataan bahwa kita membayangkan kita ini sudah percaya Yesus, kita masuk surga. Tetapi bagaimana ada orang yang setelah di dalam kekekalan, dia masuk neraka, dia tahu, kok Pak Walda itu surga ya? Kenapa dia orang begitu dia bisa masuk surga? Oh, karena Tuhan tidak pilih. Oh, kita Tuhan tidak pilih. Bagaimana perasaannya? Atau keluarganya, ya kan? Ternyata dia tapi mama, tapi papa ternyata ada di neraka. Setelah tanya, siapa orang di neraka? Karena orang tidak dipilih Tuhan. Nah, sehingga doktrin Alkitab ini perlu juga kita libatkan perasaan dalam kita memahami Alkitab. Kira-kira demikian Pak Walda. Baik.
Terima kasih Pak Pendeta Haro yang sudah memaparkan dari perspektif ada pendekatan di sana juga emosional Pak ya, perasaan. Walaupun sebetulnya kalaupun demikian memang Tuhan juga menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa ya. Ya, Ya, jadi zalemnya itu ciptaan manusia. itu menggambarkan bahwa kita juga seperti Allah dan melibatkan semua unsur moral maupun non moral. Baik, Yes. saya pikir kita tadi juga mulai dari waktu yang sudah lewat kurang lebih 15 menit ya. Jadi kita masih berada dalam jadwal.